Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfakari dengan NIM 2023-11126. Pada video kali ini saya akan menjelaskan proyek tugas kreasi modul 2 praktikum microcontroller, yaitu dengan proyek Smart Kitchen Safety System. Ini adalah sebuah sistem yang berfungsi untuk mengamankan dapur dengan cara mendeteksi suhu pada dapur, kemudian mendeteksi apakah terdapatnya gas bocor pada dapur, lalu menjaga agar kompor tidak ditinggalkan terlalu lama. Di video ini kita juga akan membahas komponen yang digunakan, proses perakitan, penjelasan source code, hingga bentuk prototype dari hardware-nya. Bagaimana proses lengkapnya? Simak sampai akhir. Baiklah, sekarang kita akan menjelaskan komponen yang digunakan pada proyek kali ini. Yang pertama terdapat Arduino Uno sebagai microcontrollernya, lalu ada LED sebagai indikator, dan juga ada resistor sebagai penghambat arus. Kemudian ada buzzer juga sebagai indikator dan akan menghasilkan bunyi. Kemudian terdapat sensor ultrasonik untuk mengukur durasi lalu dikonversi untuk mendapatkan seberapa jauh jaraknya. Lalu ada DHT untuk mengukur suhu dan kelembapan. Kemudian ada sensor MQ5. Di sini digunakan untuk mengukur kandungan gas. Lalu terdapat breadboard untuk memudahkan dalam proses perakitan. Kemudian ada LCD I2C, digunakan untuk menampilkan parameter yang sudah terukur. Kemudian terdapat kabel jumper digunakan untuk menghubungkan antar komponen. Lalu ada korek yang digunakan untuk men-trigger sensor DHT dan juga sensor MQ5. Baiklah, sekarang kita akan menjelaskan source code yang kita gunakan pada program kali ini. Di sini pada baris 1 sampai 3 terdapat include untuk inisiasi library yang kita gunakan, yaitu terdapat include wire.h untuk komunikasi dengan perangkat, lalu ada liquid crystal, I2C.h untuk LCD I2C, lalu ada DHT untuk sensor DHT. Lalu kita akan masuk ke konfigurasi pin, yaitu 8 dan sampai baris 14, yaitu dengan menggunakan define. Pertama ada DHT pin 2, kemudian DHT tipe atau sensor yang kita gunakan yaitu DHT11, yaitu MQ5 pin analog A0, trigger pin 8, echo pin 9, LED pin 3, dan buzzer pin 4. Nah, di sini kita akan inisialisasi objek yang mana kita akan memanggil kembali DHT pin dan DHT tipe, kemudian dimasukkan ke dalam variabel DHT ini. Kemudian kita akan inisialisasi lagi LCD nya, yaitu kita menggunakan alamat 0x27 dengan 16 kolom dan 2 baris. Masuk ke fetch setup, yaitu fungsi yang akan dijalankan sekali. Ada serial begin untuk komunikasi dengan serial monitor, lalu DHT begin untuk inisialisasi awal DHT, untuk mengaktifkan DHT awal, yaitu kemudian baris 26 sampai 30 kita akan mengatur pin yang sudah kita ini deskripsikan sebelumnya sebagai input atau output. Ada MQ5 pin dan echo pin sebagai input di sini, dan ada trigger pin, LED pin, dan buzzer pin sebagai output. Lalu kita akan masuk ke baris 32, yaitu LCD init. Ini untuk awalan dari LCD. Kemudian ada LCD backlight, itu untuk mengaktifkan lampu layar belakang LCD. Kemudian
mengatur set kursor, yaitu baris 0 kolom 0 untuk menampilkan Smart Kitchen. Lalu ada set kursor lagi dengan kolom 0 dan baris 1 untuk menampilkan safety system. Lalu delay 2000 milisecond baru LCD dibersihkan layarnya. Masuk ke void loop, yaitu fungsi yang akan dijalankan secara terus menerus, yaitu pertama yaitu gas value untuk mengukur seberapa besar kandungan gasnya dilakukan oleh sensor MQ5 akan disimpan di variable gas value. Lalu ada float suhu untuk mengukur suhu disimpan di variabel suhu. Lalu ada float kelembapan untuk mengukur kelembapan, dan ada float jarak untuk mengukur jaraknya dengan sensor ultrasonik. Float jarak ini kita akan panggil dengan fungsi baca ultrasonik. Lalu kita akan menampilkan parameter yang sudah kita ukur ke serial monitor, yaitu gas, suhu, humidity sebagai kelembapan, dan jaraknya berapa. Kemudian kita akan menampilkan parameternya ke LCD juga dengan kursor baris 0 kolom 0, yaitu menampilkan suhu dan juga menampilkan kelembapan. Lalu baris 1 kolom 0 ini kita menampilkan gas dan juga jarak. Nah, lalu ada percabangan. Percabangan ini terdapat kondisi, yaitu jika gas value lebih besar dari 300 atau suhu lebih besar dari 40 dan juga jaraknya lebih besar dari 50, maka LED dan juga buzzer ini akan menyala. Namun jika tidak sesuai kondisi, maka LED dan buzzer akan mati. Lalu di sini terdapat delay untuk sebelum loop selanjutnya. Kemudian ada fungsi baca ultrasonik menggunakan float. Di sini terdapat digital write, yaitu trigger low dengan waktu 2 mikrosecond untuk mematikan trigger pin terlebih dahulu. Lalu kita akan mengaktifkan trigger pin selama 10 mikrosecond, yang mana di sini kita akan mengirimkan gelombang ultrasonik. Lalu trigger pin akan mati. Nah, gelombang ultrasonik yang kita kirimkan tersebut akan memantul ke objek, lalu kembali lagi ke sensor ultrasonik yang akan ditangkap oleh echo pin. Nah, lalu di sini akan diukur seberapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan mikrosecond dan disimpan di variabel durasi. Nah, setelah itu kita akan mengubahnya dari waktu menjadi jarak dengan menggunakan rumus durasi dikali kecepatan suara dan dibagi 2. Setelah itu nilainya kita akan kembalikan lagi ke float jarak ini untuk disimpan di variabel jarak dan ditampilkan. Baiklah, kita akan masuk ke proses perangkaian. Sebelumnya wiringnya akan ditampilkan di layar terlebih dahulu. Kemudian kita akan mulai ke proses perangkaiannya.
Setelah rangkaian kita rakit, kita akan melakukan pengecekan dan simulasi. Kita hubungkan terlebih dahulu ke USB untuk mentransfer program. Lalu pada Arduino IDE kita upload programnya ke Arduino Uno. Nah, dapat dilihat pertama tampil Smart Kitchen Safety System. Kita reset terlebih dahulu untuk melihatnya lebih jelas. Nah, awalnya tampil Smart Kitchen Safety System, lalu akan menampilkan suhu. T-nya suhu, H-nya yaitu kelembapan, G-nya itu kandungan gas, kemudian J itu jarak. Nah, di sini kita jaraknya karena jaraknya sesuai dengan kondisi, karena di sini jaraknya terukur 8 cm, maka buzzer tidak akan berbunyi. Bagaimana jika jaraknya melebihi 50 atau kokinya meninggalkan kompor? Nah, maka buzzer akan berbunyi. Namun jika kokinya kembali lagi dengan jarak yang ditentukan, maka buzzer akan mati dan LED juga akan mati. Kemudian kita akan mencoba gas apabila terjadinya kebocoran. Kita menggunakan korek di sini. Dapat dilihat awalnya gasnya yaitu sebesar 188. Kemudian kita berikan, nah, maka gasnya naik ke 800, 400, karena lebih dari 300 dia akan buzzer aktif. Turun, gas turun lagi. Nah, kemudian jika di bawah 300 maka buzzer dan LED akan mati karena sudah tidak mendeteksi lagi adanya kebocoran. Kemudian kita akan mengecek suhunya. Kita gunakan api korek sini. Suhunya perlahan naik. Nah, pada saat dia di atas 40 derajat maka buzzer akan berbunyi dan LED juga akan menyala. Ini suhunya terus naik lebih dari batas. Selama kondisi-kondisi tersebut terpenuhi, maka LED dan buzzer akan terus menyala. Kemudian suhunya perlahan turun. Nah, pada saat suhunya sudah di bawah kondisi yang ditentukan yaitu 40 derajat, maka LED dan buzzer akan berhenti menyala. Baiklah, sekianlah penjelasan project tugas kreasi modul 2 pada video kali ini. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan bila suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.